Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya David Armandani, NIM F1S1200008, dari ruang R001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sekaligus menjawab soal UTS pada mata kuliah praktikum basis data dengan dosen pembimbing yaitu Bu Ulfa Khaira, Eskom Mkom. Baiklah, di sini langsung saja kita masuk pada soal UTS-nya. Nah, pada soal UTS-nya saya sudah menyalin pada Word saya. Soal UTS-nya yaitu, di suatu universitas ada beberapa dosen yang mempunyai banyak proyek. Dalam menjalankan proyek, terkadang para dosen akan melibatkan partisipasi dari para mahasiswanya yang berminat sekaligus memiliki potensi di bidang tersebut. Di dalam platform ini, memungkinkan para dosen untuk mengupload proyek yang mereka miliki untuk dikerjakan oleh para mahasiswa yang berminat. Bagi para mahasiswa yang berminat, mereka dapat meng-apply proyek tersebut. Jika mereka masuk dalam kriteria dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan proyek, maka dosen akan meng-approve mahasiswa tersebut untuk dijadikan karyawan di dalam proyek tersebut. Nah, clue pada studi kasus ini yaitu, pada basis data ini terdapat 4 entitas. Yang pertama, entitas dosen, mahasiswa, project, dan detail project. Kemudian untuk tugasnya yaitu buatlah IRD atau Entity Relationship diagram. Oke. Kemudian jelaskan atribut primary key dan relasinya. Kemudian jelaskan proses pembuatan basis data pada MySQL, DDL, yaitu create table, constraint, update table, DML, yaitu insert data, update data, delete data, dan select satu tabel, kemudian select join dua tabel. Oke, langsung saja untuk jawabannya. Di sini saya telah membuat suatu IRD dari studi kasus pada soal UTS. Di sini terdapat 4 entitas. Yang pertama, entitas dosen, mahasiswa, project, dan detail project. Nah, di dalam entitas atau diagram ini, yang pertama entitas dosen, yaitu terdapat 4 atribut, yang mana yang pertama yaitu ID project, NIP, nama dosen, alamat dosen. Kemudian untuk relasinya di sini dosen menginfokan kepada mahasiswa. Nah, di dalam atribut mahasiswa, di dalam entitas mahasiswa terdapat 4 atribut, yang mana yang pertama yaitu NIM, yang kedua ID project, kemudian nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Nah, selanjutnya yaitu
ada entitas project. Nah, untuk relasi mahasiswa ke entitas project yaitu mengikuti, yang mana artinya mahasiswa akan mengikuti project yang diselenggarakan oleh dosen tadi. Nah, di dalam entitas project terdapat 3 atribut, yang mana yang pertama yaitu nomor project, yang kedua NIM, dan yang ketiga yaitu pengerjaan project. Nah, selanjutnya yaitu ada entitas detail project, yang mana relasi dari project ke entitas project yaitu memiliki. Artinya, project memiliki detail project. Nah, di dalam entitas detail project terdapat 3 atribut, yang mana yang pertama yaitu nama project, yang kedua nomor project, yang ketiga jadwal project. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan database yang akan saya buat, yaitu nama database adalah project minat mahasiswa, yang dimana di dalamnya terdapat 4 entitas yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu entitas dosen. Dalam entitas dosen atau tabel dosen terdapat 4 atribut, yaitu ID project, NIP, nama dosen, dan alamat dosen. Di sini saya menjadikan ID project sebagai primary key karena merupakan atribut yang datanya sudah pasti tidak akan sama dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu entitas mahasiswa. Nah, di dalam entitas mahasiswa terdapat juga 4 atribut, yaitu NIM, ID project, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Di sini NIM merupakan primary key karena merupakan atribut yang datanya juga sudah pasti tidak akan sama dengan yang lainnya, dan ID project merupakan foreign key karena ID project merupakan primary key dari tabel atau entitas dosen tadi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu entitas project. Nah, di dalam entitas project terdapat 3 atribut, yaitu nomor project, NIM, dan pengerjaan project. Nah, di sini nomor project sebagai primary key karena merupakan atribut yang datanya sudah pasti tidak akan sama dengan yang lainnya. Dan NIM merupakan foreign key karena NIM merupakan primary key yang ada pada entitas mahasiswa tadi. Kemudian yang terakhir yaitu detail project. Nah, untuk entitas detail project terdapat 3 atribut, yaitu nama project, nomor project, dan jadwal project. Nah, di sini nama project sebagai primary key karena merupakan atribut yang datanya juga pasti tidak akan sama dengan yang lainnya, sebab nama project yang satu pasti berbeda dengan nama project yang lainnya. Dan nomor project merupakan foreign key karena nomor project merupakan primary key dari entitas project tadi. Nah, oke, baiklah, langkah selanjutnya yaitu saya akan membuatkan basis data pada MySQL, yaitu create table, constraint, update. Oke, langsung saja.
Baiklah, di sini saya telah masuk ke dalam PHPMyAdmin. Oke, di sini saya akan membuat sebuah database tadi yang bernama database project minat mahasiswa. Nah, berarti di sini saya akan membuat database bernama minat mahasiswa. Oke, kita klik. Oke, terlihat di sini. Nah, database mahasiswa minat mahasiswa telah ada ya, telah terbuat. Oke, langsung saja untuk create table-nya kita masuk pada SQL. Kemudian kita tulis create table. Nah, kita masukkan tadi entitasnya. Entitas yang pertama yaitu ada dosen. Kemudian muka kurung, terus nah di dalam entitas dosen tadi terdapat 4 atribut, yang mana ada ID project, kemudian kita tulis tipe datanya. Di sini saya menggunakan tipe data varchar untuk atribut ID project. Kemudian value atau nilai dari ID project. Di sini saya tulis saja 12. Oke, koma. Nah, selanjutnya ada atribut nib. Oke. Tipe datanya small int. Nah, di sini nib bertipe data small int, berarti nilai atau value-nya tidak perlu kita tuliskan lagi. Oke, selanjutnya nama dosen. Dengan tipe data varchar. Kita tulis saja berapa. Oke, di sini kita tuliskan primary key dari entitas dosen ini. Primary key. Yaitu ID project.
Nah, di sini saya telah membuat sebuah create table dari entitas dosen, di mana terdapat 4 atribut ya, yang juga sudah saya tuliskan. Di sini saya akan langsung saja menambahkan constraint, yang mana saya akan menambahkan not null. Di sini saya juga tambahkan not null. Oke, di sini saya telah meng-create tabel, terus membuat constraint-nya yaitu not null. Oke, di sini saya tuliskan ID project ya, yang tipe datanya varchar bernilai 12. Kemudian constraint-nya not null, artinya tidak boleh kosong. Nah, yang kedua yaitu nib bertipe data small integer, kemudian constraint-nya juga saya buatkan not null, artinya juga tidak boleh kosong. Oke, untuk nama dosennya tidak saya buatkan constraint karena atribut atau nama dosen ini tidak terlalu harus diisi gitu. Artinya nama dosen ini boleh kosong. Kemudian di sini jika telah selesai meng-create tabel dan memasukkan constraint-nya, kita langsung saja go. Oke, di sini saya telah berhasil meng-create table dan memasukkan constraint-nya. Oke, bisa dicek bahwa di database minat mahasiswa sudah terdapat entitas dosen. Nah, yang selanjutnya coba kita buka dulu di entitas dosen ini, apakah constraint-nya telah masuk atau belum. Nah, berarti di sini sudah terlihat bahwa ID project merupakan primary key, kemudian constraint-nya not null tadi di sini juga sudah tertulis. Kemudian nib juga sudah saya tulis not null. Nah, di sini juga sudah tertulis ya. Kemudian kita kembali ke database minat mahasiswa. Untuk meng-create table selanjutnya, kita masuk pada SQL. Kita create table yaitu tabel mahasiswa. Oke, di sini create table. Create table. Kemudian kita masukkan atribut. Kita tulis tipe datanya varchar bernilai 6 saja.
langsung saja kita tambahkan constraint not no. Selanjutnya ada atribut ID project. Kemudian tipe datanya varchar bernilai 12. ID project, kemudian ada atribut mahasiswa, nama mahasiswa. Bernilai 8. Nah, kemudian ada alamat mahasiswa, kemudian tipe datanya varchar bernilai 12. Kemudian kita tuliskan primary key-nya. Kemudian di entitas mahasiswa ini ada yang namanya foreign key. Nah, untuk foreign key-nya sendiri kita ambil dari ID project, yang mana ID project merupakan primary key dari entitas sebelumnya atau tabel sebelumnya, yaitu entitas dosen tadi. Kemudian tulis di sini saya akan menggunakan reference untuk supaya kalau misalnya kita mengupdate data, delete data itu saling terhubung gitu antara entitas yang satu dengan entitas lain. Bisa di sini saya menggunakan reference, kemudian supaya foreign key ini terhubung pada entitas dosen tadi. Di sini saya tulis dosen, kemudian saya tulis foreign key lagi.
Nah, di sini saya telah meng-create tabel dari entitas mahasiswa. Nah, di sini juga telah saya masukkan atribut-atributnya serta constraint-nya, kemudian primary key-nya, kemudian foreign key-nya juga telah saya masukkan, kemudian saya masukkan reference supaya entitas mahasiswa terhubung ke entitas dosen. Nah, kemudian kita go. Nah, di sini saya telah berhasil meng-create entitas mahasiswa. Kemudian untuk entitas selanjutnya yaitu entitas tabel project. Nah, di sini saya masuk ke SQL, kemudian create table project. Kemudian kita masukkan atributnya. Kita masukkan tipe datanya. Tulis constraint lagi. Kemudian atribut selanjutnya data var value 8 constraint kemudian pengerjaan project. Jadi punya 8. Kemudian kita masukkan primary key. Primary key-nya nomor project. Kemudian foreign key. Yaitu name. Kemudian masukkan reference, kemudian masukkan entitas sebelumnya. Kemudian masukkan foreign key-nya supaya terhubung. Foreign key. Kemudian kita masukkan on.
delete escape on update escape. Oke, di sini saya telah membuat create table dari entitas project. Saya telah masukkan atributnya dan constraint-nya. Saya telah membuat primary key dan foreign key-nya. Kemudian sini kita go. Nah, di sini saya telah berhasil meng-create tabelnya. Untuk tabel selanjutnya yaitu tabel detail project. Nah, untuk tabel detail project sini kita masuk ke SQL, kemudian kita tulis create table, kemudian kita tulis nama entitasnya detail project. Kita masukkan atributnya, ada nama project, bertipe data varchar, value-nya 25, constraint-nya 0 juga. Kemudian ada project, nama project, tipe datanya smart int, kemudian constraint-nya not null, dan selanjutnya yaitu atribut jadwal project. Tipe datanya untuk jadwal di sini yang dimaksud yaitu tanggal, berarti tipe datanya di sini kita pakai date. Oke. Kemudian kita buat primary key-nya. Yaitu nama project, kemudian foreign key-nya yaitu nomor project yang merupakan primary key dari entitas sebelumnya. Masukkan reference, kita tulis
tabel sebelumnya, yaitu tabel project. Kemudian kita tulis foreign key lagi supaya terhubung. Masukkan on delete cascade on on delete cascade on update cascade. Di sini saya telah menulis create table dari entitas detail project. Saya telah masukkan atribut dan constraint-nya. Saya telah memasukkan primary key dan foreign key-nya. Kemudian saya go. Di sini juga telah berhasil saya masukkan entitas dari detail project. Nah, di sini juga telah terlihat terdapat entitas atau tabel detail project. Nah, kemudian kita akan memasukkan data. Belum. Selanjutnya kita melakukan update table. Nah, oke, untuk melakukan update table, misalnya tadi pada tabel project, coba kita lihat. Nah, di sini pada tabel project nama atributnya ada pengerjaan project. Nah, di sini saya akan update menjadi waktu gitu. Waktu pengerjaan. Jadi di sini saya lakukan update table. Oke, kita ke MySQL. Kemudian untuk melakukan update tabel kita menggunakan alter table. Nah, berarti dari entitas project kemudian kita masukkan change. Kemudian kita masukkan nama atribut sebelumnya, yaitu pengerjaan project. Kemudian kita ubah menjadi waktu tadi, waktu pengerjaan. Kemudian kita tulis tipe datanya bernilai 10 saja.
Oke, titik koma. Nah, di sini saya akan mengupdate table yang mana dari table project, yaitu dari pengerjaan project menjadi waktu pengerjaan. Nah, di sini saya go. Nah, di sini saya telah berhasil mengupdate table dari entitas project. Coba kita lihat yang tadinya atributnya yaitu pengerjaan project, di sini telah berubah menjadi atribut waktu pengerjaan. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data dari entitas-entitas yang telah kita buat tadi. Di sini bisa kita cek dulu apakah tabel dosen, mahasiswa, project, dan detail project telah sesuai dengan yang kita tulis pada Word tadi, seperti primary key dan foreign key-nya. Kita bisa cek pada struktur. Nah, di sini terlihat bahwa pada tabel dosen terdapat ID project yang merupakan primary key, kemudian ada name yang constraint-nya not null, artinya tidak boleh kosong, kemudian ada atribut nama dosen dan alamat dosen. Kemudian pada entitas mahasiswa, kita ke struktur. Nah, di sini juga telah terdapat atribut name yang merupakan primary key dan constraint-nya juga not null. Kemudian ada ID project yang merupakan foreign key dengan lambang kunci abu-abu ini. Kemudian constraint-nya juga not null. Kemudian pada entitas project, nah juga telah sesuai dengan yang kita tuliskan pada Word tadi. Ada primary key, foreign key, dan constraint-nya juga not null. Kemudian pada tabel detail project, nah juga telah sesuai. Ada primary key, foreign key, dan constraint-nya juga sudah tertulis not null di sini. Oke, kemudian kita masuk ke tabel dosen untuk memasukkan untuk masukkan data-datanya. Oke, langsung saja ke SQL. Untuk memasukkan data, atau menginsert data, kita bisa menggunakan insert into. Kemudian kita tulis entitasnya. Kemudian kita tulis atribut-atributnya.
dosen. Kemudian ada alamat dosen. Alamat dosen. Kemudian ada kita masukkan value. Kemudian kita masukkan nilainya. Yang pertama yaitu dari ID project. Kita misalkan di sini ada ID project 01 underscore project 1 misalnya. Kemudian kita masukkan value dari NIP dosen. NIP dosen yang pertama yaitu kita masukkan misalnya 11 01. Oke. Kemudian kita masukkan nilai dari nama dosen atau value ketiga yaitu nama dosen. Kita misalkan di sini Anissa. Kemudian alamat dosen, misalnya di sini saya buatkan Valencia. Oke. Nah, untuk menginsert tabel, kita bisa menggunakan insert into, kemudian kita masukkan nama entitasnya, kemudian atribut-atributnya, dan memasukkan values atau nilai dari atribut-atribut tadi. Nah, kita go. Nah, di sini telah berhasil saya inputkan data pertama dari entitas dosen. Oke. Kemudian kita masukkan data lagi. Nah, tadi saya telah menjelaskan cara untuk memasukkan data dengan menggunakan insert into. Itu saya tulis dengan manual. Nah, dengan cara mudahnya di sini saya akan langsung mengklik insert. Nah, pada bagian SQL ini terdapat menu insert. Oke, saya klik saja. Nah, berarti di sini telah langsung muncul antara entitas, kemudian di dalam entitasnya ada atribut, kemudian value-nya. Kita tinggal mengisi data dari
atau mengisi nilai dari atribut-atribut tadi. Nah, misalnya di sini saya telah membuatnya pada saya, yaitu ada proyek atau ID project yang kedua, yaitu ada 02 underscore project 2 misalnya. Kemudian kita masukkan nilai dari NIM. Misalnya dosen kedua yaitu 1202. Nah, kemudian nilai atau value dari nama dosen yang kedua kita misalkan Andi. Nah, kemudian kita masukkan value alamat dosen kedua, yaitu saya misalkan di sini Javana. Oke. Kemudian titik koma. Kita go. Nah, berhasil. Kemudian kita masukkan data lagi. Kita tekan menu insert. Kita masukkan data. Dosen ketiga yaitu ID project yang ketiga yaitu 03 misalnya project. NIM dosen yang ketiga yaitu 1303 misalnya. Kemudian namanya kita misalkan Dodi. Terus alamatnya kita misalkan di sini Sekarang. Masukkan titik koma, kemudian kita go lagi. Nah, kemudian kita masukkan data selanjutnya. Ya, dosen. Salah. Insert ya. Sama. Misalnya ID project yang keempat 04 underscore project 4. Ini dosen yang keempat, misalnya 1404. Kemudian kita masukkan nama dosen yang keempat, misalnya Wati. Kemudian alamatnya kita misalkan di sini Perindo. Kita go. Nah,
Oke, saya telah memasukkan 4 data. Di sini bisa kita cek. Nah, di sini telah masuk semua data yang saya inputkan tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke tabel atau entitas mahasiswa. Nah, kita ke SQL, kemudian insert data, value yang pertama yaitu NIM, kita masukkan NIM mahasiswa yang pertama. Misalkan di sini F1 S1 1 misalnya. F1 S1 1. Kemudian value yang kedua kita masukkan nama, bukan ya, ID project, karena foreign key dari entitas sebelumnya. Kita sesuaikan saja pada entitas sebelumnya. Kemudian value yang ketiga yaitu nama mahasiswa. Di sini saya misalkan ada Rizky. Kemudian alamat mahasiswa di sini saya tulis Kerinci. Kemudian kita go. Nah, hasil ya. Masukkan data selanjutnya, data kedua. Insert. Misalkan mahasiswa yang kedua F1 E1 2 gitu. Terus nilainya atau value yang kedua yaitu ID project-nya kita sesuaikan pada data sebelumnya. Kemudian nama mahasiswa di sini saya misalkan ada Nina. Kemudian alamat mahasiswa yang kedua kita misalkan si Tim. Oke. Kita go. Oke, berhasil juga. Kemudian kita insert selanjutnya. Oke. Untuk mahasiswa yang ketiga kita tulis NIM-nya F1 E1 3. Oke. Untuk ID project-nya kita sesuaikan dengan tabel sebelumnya. 03 underscore project 3. Oke, selanjutnya nama mahasiswa kita misalkan di sini Dava. Kemudian alamatnya kita tulis Mendalomas.
Go. Oke, berhasil juga. Kemudian insert mahasiswa yang keempat. Tulis NIM-nya misalnya F1E4. Oke. Kemudian ID project-nya kita sesuaikan dengan tabel sebelumnya. Project kemudian nama mahasiswa saya misalkan di sini. Kemudian alamatnya saya misalkan Tembusi. Oke, kita go. Nah, sini bisa kita lihat. Nah, data yang saya insert tadi telah masuk semua ya. Ada NIM, ID project, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa telah masuk semua. Oke, kemudian kita ke tabel project. SQL. Kemudian kita insert data. Masukkan value. Ada nomor project, kita misalkan di sini 11. Ada NIM tadi ya, yaitu foreign key dari tabel sebelumnya. Kemudian waktu pengerjaan di sini kita misalkan 3 hari gitu ya. 3 hari. Hasil. Kemudian kita masukkan lagi. Yang kedua, kita misalkan nomor project-nya 22. Kemudian NIM tadi kita sesuaikan yang sebelumnya. Kemudian waktu yang kedua kita misalkan ada 5 hari. Kemudian kita go. Nah, kita berhasil juga. Kita masukkan data selanjutnya. Insert. Data yang ketiga kita misalkan 33. Kemudian untuk NIM kita sesuaikan yang sebelumnya. Kemudian waktu pengerjaan di sini kita misalkan ada 6 hari. Ya. Kita go. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan lagi data keempat, insert.
nomor projectnya misalkan 44, kemudian NIM 1S14, kemudian waktu pengerjaannya misalkan 7 hari, 1 minggu ya. Kita go. Nah, coba kita cek. Nah, di sini datanya telah masuk semua ya. Nomor project, NIM, dan waktu pengerjaannya. Untuk entitas selanjutnya yaitu detail project. Kita masukkan datanya. Oke, langsung saja. Yang pertama ada nama project. Kita misalkan di sini ada pembuatan siakat misalnya. Pembuatan siakat. Oke. Kemudian nomor projectnya kita sesuaikan di tabel sebelumnya. Ada 11 misalnya. Kemudian ada jadwal project. Di sini yang dimaksud jadwal project yaitu tanggal. Ya. Berarti tanggal berapa project itu dibuat. Oke. Di sini kita masukkan. Untuk tipe datanya tadi yaitu date dan ini merupakan tanggal. Jadi pada SQL kita menuliskan tahun terlebih dahulu, kemudian bulan, kemudian tanggal. Kalau 15 misalkan. Oke, kita go. Oke, telah berhasil. Kemudian kita masukkan data yang kedua pada entitas detail project ini. Yang kedua, kita misalkan di sini ada nama project yaitu perbaikan e-learning. Nah, kemudian ada nomor projectnya sesuaikan dengan tulisnya. Kemudian jadwalnya kita tulis tanggal, tahun. Go. Oke, berhasil. Kemudian kita insert lagi data yang ketiga. Ada nama projectnya yaitu penelitian Elista. Kemudian nomor projectnya Anda sesuaikan sebelumnya. Kemudian ada jadwal project.
Kita misalkan di sini 2021 bulan 8 tanggal 24 misalnya. Oke, oke. Kita go. Oke, berhasil juga. Kemudian kita masukkan data yang keempat. Ada namanya penggunaan esensi misalnya. Ya, nomor projectnya kita sesuaikan tabel sebelumnya. Kemudian jadwalnya 2021. Misalnya 10 tanggal 18. Oke, kita go. Nah, bisa kita cek. Di sini telah masuk semua ya data yang saya insertkan tadi. Ada nama project, nomor project, dan jadwal project. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu kita akan mengupdate data, mengupdate dan mendelete data. Oke, untuk mengupdate dan mendelete data langsung saja. Misalnya kita akan mengupdate data pada entitas dosen misalnya. Oke, entitas dosen, maka di sini terlihat ada alamat dosen yang pertama dengan NIP dosen 1101 beralamatkan di Valencia. Di sini saya akan mengupdate-nya menggunakan SQL. Nah, untuk cara mudahnya kita langsung saja tekan update. Nah, di sini muncul ya semuanya, tapi saya tidak akan mengupdate semuanya, namun saya akan mengupdate alamatnya saja. Jadi di sini saya bisa menghapus yang tidak ingin saya rubah, saya bisa menghapusnya. Kemudian kita tulis alamat dosen yang baru, begitu ya. Jadi tadi dosen yang pertama beralamat di Valencia, kini kita update menjadi Tenanay. Oke, untuk where-nya berarti gimana? NIP-nya tadi 1101 ya, kita bisa
Kita tulis di sini ini dengan di sini saya akan mengupdate data yaitu alamat dosen yang dosen pada dosen NIP 1101 dari yang alamatnya Valencia menjadi alamatnya Telanai. Oke, kita go. Nah, berhasil. Coba kita cek. Nah, di sini telah berubah menjadi Telanai. Dari sebelumnya yaitu Valencia berubah menjadi Telanai. Oke. Untuk selanjutnya saya akan mendelete data. Oke, untuk mendelete data kita bisa masuk ke SQL, kemudian kita tekan delete. Oke. Kemudian kita tulis di sini delete from dosen. Kemudian coba kita lihat terlebih dahulu pada tabel dosen. Oke. Kita lihat terlebih dahulu pada tabel dosen. Di sini saya akan menghapus dosen yang kedua. Oke. Di sini masuk ke SQL, kemudian delete from dosen, kemudian di mana NIP-nya tadi 12 1202, berarti ini saya akan menghapus dosen yang kedua. Jadi di sini saya masukkan delete from dosen where NIP 1202. Berarti saya akan menghapus data dosen yang kedua. Kemudian kita go. Nah, di sini akan muncul pemberitahuan yang dimana bertulis do you really want to execute? Artinya, apakah kamu benar-benar ingin menghapus dari entitas dosen di mana NIP-nya 1202. Oke, kita klik saja oke. Nah, berhasil. Maka di sini kita cek. Nah, di sini telah terhapus. Maka untuk di entitas lainnya, dosen yang kedua atau data yang kedua juga akan ikut terhapus otomatis begitu. Karena saya pada menginsert entitas-entitas tadi menggunakan foreign key yang bertuliskan on delete cascade dan on update cascade. Jadi setiap saya mengupdate berarti entitas yang lainnya juga ikut terupdate. Jika saya mendelete artinya entitas yang lainnya juga ikut terdelete.
Nah, bisa kita lihat di sini juga data yang kedua juga telah terhapus. Di sini juga telah terhapus data yang keduanya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan select satu tabel. Oke, langsung saja kita masuk ke SQL. Oke, kita langsung saja kita ingin mencari mahasiswa misalnya. Kita akan select misalnya mahasiswa pertama yang beralamatkan di Kerinci misalnya dengan NIM F1E11 misalnya. Oke, di sini kita langsung ke SQL. Kita tekan select. Nah, kita akan mencari alamat mahasiswa yang pertama misalnya from mahasiswa, berarti dari entitas mahasiswa tadi ya. Kemudian kita masukkan di mana atau where-nya. Tadi kita misalkan NIM-nya. Nah, berarti di sini kita akan mencari alamat atau men-select alamat dari mahasiswa yang berNIM F1E11 misalnya. Kita go. Oke, di sini berhasil ya kita mengselectnya. Oke, di sini akan tampil alamat mahasiswa yang berNIM F1E11, yaitu alamatnya di Kerinci misalnya. Oke, kemudian selanjutnya saya akan melakukan select join dua tabel. Oke, select join dua tabel, kita bisa misalnya kita akan men-select tabel project dan tabel detail project misalnya. Oke, di sini kita masuk ke SQL. Kemudian kita tekan select. Oke, kemudian masukkan atribut dari tabel project, misalnya di sini nomor project tadi ya. Dan ada name tadi, ada waktu pengerjaan, kemudian di tabel project ada nomor project, NIM,
sama waktu pengerjaan. Kemudian ada kita masuk ke tabel detail project, ada nama project, dan nama project, kemudian ada nomor project, kemudian ada jadwal project, Nah, di sini kita akan melakukan join dua tabel, berarti kita masukkan from, berarti dari tabel project dan tabel detail project. Kemudian kita tulis di sini detail project. Oke, di sini kita akan melakukan select dua tabel, yaitu tabel project misalnya dan tabel detail project. Kita tekan go. Nah, di sini kita telah berhasil melakukan select join dua tabel, yang mana ada tabel project, di sini ada nomor project, NIM, sama waktu pengerjaan, kemudian ada tabel atau entitas detail project, ada nama project, nomor project, dan jadwal project. Oke. Nah, jadi setelah melakukan join dua tabel, artinya telah selesai semua saya menjawab UTS pada mata kuliah praktikum basis data. Oke, baiklah. Mungkin terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Baiklah, di sini saya akan tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.